Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elius Nadi Eskom MSI Depati NIDN 1011066801. Saya mengabdi di STA Nusa Sungai Penuh sejak tahun 1996. Pada tahun 1998, saya dipercaya menjadi ketua jurusan A2N Sungai Penuh. Kemudian, saya menjadi pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat tahun 2009. Pada tahun 2014, saya dipercaya menjadi ketua LP2M. Dan pada tahun 2021, saya mendapat amanah untuk menjadi ketua STA Nusa sampai saat ini. Di STA Nusa Sakti Sungai Penuh ada 2 jurusan. 1. Jurusan Administrasi Negara atau Publik S1. 2. Jurusan Administrasi Perkantoran D3. Di STA Nusa, saya sebagai dosen tetap dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar Komputer. Di slide ini, saya akan menyampaikan sekaligus video 2 mata kuliah tersebut, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar Komputer. Untuk pertama ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pengantar komputer. Adapun tujuan mata kuliah pengantar komputer, ada beberapa tujuan atau manfaat dalam mempelajari pengantar komputer ini. Diharapkan mempermudah mahasiswa dalam mengolah data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pekerjaan dengan menggunakan teknologi komputer. Kemudian mempercepat penyampaian informasi dalam berkomunikasi baik secara institusi maupun secara pribadi. Mata kuliah pengantar komputer ini akan membahas tentang pengetahuan dasar komputer yang meliputi tentang 1. Penjelasan RPS dan kontrak kuliah. 2. Sejarah perkembangan komputer alat manual. 3. Sejarah perkembangan komputer alat mekanik. 4. Sistem elemen komputer alat mekanik alat elektronik. 5. Sistem elemen komputer. 6. Perangkat keras atau hardware. 7. Perangkat lunak atau software. Kemudian dilanjutkan dengan mid semester. Manfaat komputer di berbagai bidang. Nanti dibahas untuk pertemuan setelah mid, yaitu Microsoft Word 1, Microsoft Word 2, Microsoft Word 3, dan Microsoft Excel 1, Microsoft Excel 2, Microsoft Excel 3. Kemudian ditutup dengan ujian semester. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. 1. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu penyampaian dengan menggunakan buku pedoman pengantar komputer, dan selanjutnya juga dalam penyampaian materi ini saya juga menggunakan metode interaktif dan tanya jawab
dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan merasakan langsung secara mempraktekkan materi yang saya sampaikan dengan memberi contoh kasus dan penyelesaian pembahasan tentang materi yang diberikan. 2. Interaksi. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. 1. Di dalam kelas, saya selalu melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa dengan mempraktekkan langsung di komputer dan laptop masing-masing mahasiswa. 2. Saya juga menggunakan WA Group sehingga mahasiswa dapat berdiskusi langsung apabila ada permasalahan pada mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya dan materi yang saya berikan untuk mendapatkan feedback secara langsung dari mahasiswa. 3. Asesmen. Bagaimana penilaian yang saya gunakan dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan yang dilakukan secara terbuka, di mana saya pada awal perkuliahan selalu melakukan dan menyampaikan kontrak mata kuliah yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Dalam kontrak mata perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu bagaimana sistem penilaian yang saya gunakan, sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi mereka dalam menyelesaikan perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh hasil penilaian yang memuaskan. Contoh pemberian nilai pada mahasiswa. Nilai akhir sama dengan nilai tugas tambah nilai keaktifan, tutup kurung, tambah nilai MIP, ditambah nilai US, dibagi 3. Itu cara penilaiannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengajaran pengantar komputer yang saya lakukan di kelas secara interaktif dengan mahasiswa. Ini silabus materi pertemuan kita selama 16 kali pertemuan, ya. Pertama, silabus. Kedua, sejarah perkembangan komputer sampai dengan alat manual tadi. Sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, ini. Yang kedua, sejarah perkembangan komputer alat mekanik. Nah, itu sudah bisa, komputer itu sudah bisa mengolah data dan bisa menjumlah, gitu ya. Yang tadi hanya dia bisa menjumlah, tapi tidak bisa mengolah data, ya. Kemudian sejarah perkembangan komputer, alat mekanik sama alat elektronik. Pertemuan kelima, sistem elemen komputer. Keenam, perangkat keras, perangkat lunak, itu yang disebut dengan elemen tadi, ya, atau perangkat komputer yang bisa dijalankan. Catat, ya. Ini yang harus kita kejar nih. Nah, kemudian ada ujian tengah semester. Nah, kalau dulu namanya mid semester gitu.
Nah, di dalam mid semester ini kita yang ditanya yang nomor 1 sampai nomor 7. Ya, nomor 1 sampai nomor 7. Yang lain jangan hafal nih. Ya. Itu yang untuk mid semester. Ya. Kemudian setelah ini baru kita masuk lagi dengan manfaat komputer di berbagai bidang. Nah, nanti manfaat komputer di kantor ini apa, manfaat komputer di bank apa, manfaat komputer jadi dosen apa, manfaat komputer di ada yang disebut dengan komputer hibrid. Tahu tak komputer hibrid? Itu seperti pom bensin tadi, ya. Dia langsung bisa mengeluarkan benda keras tadi, ya. Kita mau isi bensin, kita isi, masuk bensin, kita lepas gegangannya, langsung komputer menjumlahkan 5 liter sekian. Nah, itu komputer itu. Ya. Ada lagi komputer zaman dulu tuh bisa dia melalui udara. Ada hibrid yang tadi kan melalui udara juga tadi ya, udara yang mendorong bensin tadi, langsung di komputer langsung ada rupiahnya gitu. Itu komputer itu. Namanya komputer hibrid. Kemudian ada lagi, mungkin sekarang karena ada WA tidak ada lagi itu. Kalau dulu kita mau nge-pack surat, ya, kita pack surat di sini, diantar oleh angin tadi, keluar dia di pack yang kita tuju. Nah, itu komputer hibrid, ya. Nah, tuh. Kemudian Microsoft Word 1. Nanti itu kita langsung, ya, langsung praktek langsung. Kita harus banyak. Kalau saya menyampaikan kepada dosen itu, kalau untuk D3 itu teorinya kalau bisa tuh 40 atau 30%. Yang prakteknya harus 60% atau 70%. Ya. Nanti belajar manajemen wisata misalnya. Kalau apa itu manajemen, nah itu cukuplah 30%. Kalau kita ingin apa, ya langsung ke objek wisatanya. Kita harus bisa melihat ini wisata apa namanya, ini wisata apa namanya, ada perbedaan, ya. Nah, begitu juga ini. Ini kita untuk paling banyak ini untuk mengetik ini. Kalau waktu untuk mengetik, ya, mengetik. Kalau Excel nanti, nah itu kita menjumlah. Bisa lagi kalau kita masukkan nilai, ya, nilai sekian, maka jumlahnya sekian. Kemudian nilai angkanya A, gitu. Nah, itu ada. Itu bisa di Excel nanti akan dipelajari. Ya, ya. Akuntansi yang susah kita menghafal, nah bisa kita di Excel tadi. Ya, rugi laba neraca macam-macam bisa. Nah, kalau selesai ini, nah, baru kita puas ujian semester. Nah, ini silabus namanya, materi yang akan kita capai di pengantar komputer. Nanti penyambungannya ada yang disebut dengan aplikasi komputer. Nah, itu lebih mendalam lagi. Cuman ini yang harus dasarnya harus kita paham. Ya. Nah, kemudian sudah tercapai silabus ini, pertemuan ini, bagaimana dosen memberi nilai? Bagaimana dosen memberi nilai? Nah,
itu ada rumus untuk nilainya. Nah, ini kalau mata pelajaran lain dia mungkin rumusnya mid tugas ditambah mid ditambah semester. Itu kalau mata pelajaran lain dibagi 3. Ya, kalau mata pelajaran komputer ini banyak ya. Ada nilai tugas, ada nilai aktif, berarti kehadiran kita. Nilai tugas itu misalnya kita belajar hari ini Word misalnya, nanti saya beri selembaran, misalnya saya beri kalimat yang ada tulisan miringnya, ada tulisan bergaris, ada macam-macam. Nah, silakan saudara kerjakan dulu. Kerjakan harus mirip seperti yang ditayangkan di slide ini. Ya, harus mirip. Nah, berapa menit kita bisa menyelesaikan? Nah, itu yang disebut dengan nilai praktek tadi. Kalau nilai tugas tadi mungkin ada yang dikumpul gitu ya. Kalau nilai aktif ini kehadiran kita. Kalau misalnya kita beri contoh, nilai tugas dapat 70, kehadiran karena kita banyak bolosnya dapat 60 misalnya. Kemudian nilai praktek, setiap kita praktek di sini tidak sengaja mencari komputer yang rusak ya, kan ada kawan mencari komputer rusak supaya tidak banyak kerja gitu ya. Nah, nilai praktek misalnya dapat 80. Nah, berapa nih? 210. Nah, kemudian nilai UTS. Ya, nilai UTS. Ini nilai absen tadi nilai kehadiran, nilai aktif ini berarti kita aktif bertanya ya. Kemudian ada suatu pertanyaan walaupun salah, walau bagaimana ya, kita harus berani sebut saja gitu. Nah, itu yang disebut aktif gitu ya. Nah, dapat 210 dibagi 3 70. Nah, yang kedua lagi nilai UTS, nilai mid ya. Karena midnya dulu agak berdekatan segala macam, bisa kerjasama gitu kan, agak tinggi dapatnya. Dapat 90 ya. Tambah nilai absen tadi. Kalau kehadiran 70% ya berarti 70, kehadiran 100% ya 100 gitu ya. Kalau kehadiran 60% ya 60. Ya, anggaplah 75 kehadiran. Nah ya, berapa nih? 165 bagi 2 83 ya. Nah, ya hasil. Kemudian nilai UAS lagi ya. 1, 2, 3. Nilai semester artinya UAS ya. Anggaplah dapat 80. Nah, saya yakin tuh kalau nilai semester, nilai semester saya yakin tinggi semua. Kenapa? Karena sudah disusun penelitian untuk ke ini diambil nomor di satu mampu. Saya tidak sama gitu ya. Nah, ini agak tinggi semua. Nah, sudah dapat ini, itu hasil sama dengan 70 tambah 3 tambah 80 berapa? 200 bagi berapa? 78 sama dengan janji kita tadi harus komputer harus apa? Nanti kita jawab lagi ya. Nilai tugas
Usahakan apa 5. Aktif bertanya, menjawab apa yang dilimpahkan dosen supaya hidup suasana gitu ya. Dapat 80. Kemudian praktek dapat 45. Gitu ya. Mid 90, absen kejar 85. Nah, berapa tuh? Kalau nggak salah 83 sekian. Nah, saya ini sudah terbiasa main putar ini. Sudah mudah-mudah putar aja yang menang. Kalau nggak salah. Kalau kita tambah 83 sekian. Apa nilai? Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Bibi dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk dengan mata pelajaran pengantar komputer. Apa itu komputer? Suatu alat elektronik yang digunakan untuk data untuk mendapatkan informasi. Yang digunakan untuk Mendapatkan informasi. mendapatkan informasi. Apa lagi? Alat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berupa file, video, angka, huruf-huruf, dan lainnya. Ya. Jadi intinya alat yang elektronik yang membantu kita dalam mempercepat mendapat informasi dan mempercepat mengolah data, ya, baik itu huruf maupun angka. Ya. Jadi kita mendefinisikan suatu mata pelajaran itu, ya, kalau menurut karangannya ya seperti itu. Kalau kita bacakan gini-gini, cuman kita harus menganalisanya. Kita analisa komputer ini, setelah kita gunakan dia bisa membantu kita mendebat, bisa membantu kita mengulang kembali, bisa membantu kita untuk menerjemahkan bahasa Inggris yang kita nggak tahu, bisa menjadi tahu gitu ya, bisa membuat kita ketagihan dengan Pak Google gitu, iya kan? Nah, itu yang disebut. Jadi kita mendefinisikan suatu mata pelajaran itu jangan kaku gitu, bebas gitu ya. Apa yang membantu kita, nah itu yang kita definisi, kita gabungkan kelima tadi, gitu ya. Kalau kita baca menurut pendapat CA, pendapat C, memang aturan bahasa Indonesia-nya gitu. Tapi pengertiannya dia bisa membantu kita lebih cepat untuk bekerja. Ya. Nah, di komputer ini ada berapa perangkat? 3. 3 perangkat. Bisa di 3 perangkat. Nah, komputer ada 3 perangkat. Software, hardware, firmware. Software itu apa? Software itu Program yang berisi untuk pengolahan data. untuk pengolahan data. Ya, ini tapi apa lagi? Software adalah suatu perangkat yang dapat dilihat hasilnya, tetapi tidak bisa kita merasakan, tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Program seperti Anda buka komputer ini, ya. Kalau tidak ada software, dia tidak bisa sampai ke layar. Ya. Kalau tidak ada program Word, yang kita tidak bisa menulis, tidak bisa mengetik ke sana. Seperti komputer yang ada layar, luar layar, ini program apa? Yang apa? Program apa? Program
yang bisa menampilkan layar gitu nih. Program apa? Jadi itu yang disebut dengan sebuah ya. Dia bisa misalnya memberikan fasilitas kepada kita. Seperti kita main HP, buka Google. Sebelum tampil Google, ada program yang memudahkan supaya Google itu tampil layarnya seperti ini. Itu yang disebut dengan program. Ya. Program. Kemudian ada portal saudara. Ya. Kalau tidak ada program, identitas saudara tidak bisa masuk di dalam. Saudara tidak bisa memberi passwordnya. Portal itu ya program tadi. Apabila saudara sudah masuk, nama saya ini, alamat ini, macam-macam. Nah, dosen nanti, dosen BA saudara nanti, dosen yang mengajar mata kuliah nanti, dia tidak perlu ngasih, misalnya saudara ujian ya, tidak perlu membuat misalnya, wah ini pengantar komputer, saudara dapat 9, dikasih lembaran tidak perlu. Sudah ujian, buka kontak pengantar komputer C, nah gitu. Ya harus enggak dapat C kan? C. Gitu. Kalau C itu kalau di SMA itu dapat 6, ya. Harus enggak cuma baca orang tidak dapat C, gitu. Jangan salahkan Pak Febi gitu ya. Kita harus apa istilahnya harus sadar diri ya, sadar diri ya. Itu. Kenapa? Komputer ini adalah senjata pertama daripada administrasi. Kalau zaman dulu orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa membaca. Tapi zaman sekarang orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa menjalankan teknologi. Ya. Jangan bangga ya. Saya sudah bisa membaca Pak. Lancar saya baca Quran, baca itu lancar saya. Tidak bisa Bapak sebut saya buta huruf. Kalau saudara zaman dulu, ya saudara tidak tergolong orang buta huruf. Karena zaman dulu orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa membaca. Tapi zaman sekarang orang yang tidak bisa menjalankan komputer itu adalah orang yang buta huruf. Hardware? Pak. Hardware atau perangkat keras itu semua bagian fisik komputer. Contoh monitor, keyboard, semua komputer. Ya, lagi? Perangkat komputer yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Nah, lagi? Perangkat sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dirasakan. Betul, tidak. Jadi disimpulkan saja supaya singkat. Itu suatu perangkat yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Nah, kita dapat melihat ini lah ya, kita rasakan lah ya. Nah, tidak rasa none kan, layar kan, gitu. Nah ini kita lihat ini keyboard, kita pegang ya itu keyboard, tidak kelihatan gitu ya. Nah, gitu. Jadi sudah ada dua perangkat nih, software, hardware sudah ada di depan kita masing-masing, sudah terlihat semua. Ya. Kemudian perangkat ketiga, hardware. Nah, operator. Kita yang megang keyboard berdua lah. Nah, kita semuanya berdua. Kita menjalankan komputer ya kita berdua. Orangnya gitu. Ya. Gitu. Inilah perangkat-perangkat yang harus yang bisa dikatakan bahwa itu komputer. Tapi kalau ada salah satu perangkat yang tidak ada, bisa tidak disebut komputer. Contoh, brandware tidak ada, software ada, program, hardware ada, layar ini. Bisa tidak dikatakan komputer itu? Bisa. Bisa. Komputer kuntilanak. Ya tidak bisa dalam. Iya kan? Software ada, hardware ada. Bisa tidak dikatakan komputer itu? Tidak. Kalau ada yang katakan bisa.
bisa betul anak jalan sendiri ya. Hidup sendiri ya. Hardware ada, software ada, hardware tidak ada. Bisa jalan juga. Program apa? Perangkat keras dan layar ada, program ada. Ya. Cuma perangkat kerasnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya, hardware ada, firmware tidak ada, firmware ada, software tidak ada, bisa? Tidak ada program. Jadi perangkat komputer ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkembang lagi teknologi, berkembang lagi, ya. Langsung ada kalkulator. Kalkulator ini itu sudah dikatakan komputer zaman dahulu. Dia mempercepat kita menjumlah, cuma tidak bisa mengolah data. Hanya fungsinya sama dengan abakus tadi, sama dengan cempuan tadi. Dia hanya bisa membantu kita menjumlah, tetapi tidak bisa mengolah data. Apa yang disebut mengolah data? Seperti kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris, ingin menerjemahkan bahasa Arab, itu tidak bisa di apa? Di kalkulator. Di abakus juga tidak bisa. Ya. Nah, berkembang lagi, maka dibuatlah komputer penemuan pertama. Bisa menjumlah data, bisa mengolah data. Ya. Tetapi momennya besar. Karena yang pertama itu sebesar mari. Yang sekian, yang apa? Nih, di bawah. Nah, besar. Ya. Itu komputer pada zaman pertama yang bisa mengolah data, yang bisa menjumlah. Jadi kalau Pak dulu, nah ini tentang sejarah komputer, ini sudah ada juga dijelaskan sudah pertemuan ketiga ya. Cuman saya untuk menegaskan lagi supaya kita lebih bisa untuk menganalisanya lebih cepat. Ya. Saya yang ada di sini supaya sehat semua. Bisa membantu bertemu. Amin. Ya, serasa itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Bibi dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Itulah cara saya dalam mengajar dan menyampaikan kepada mahasiswa secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nadi, SOM MSI Depati, NIDN 1001066801. Saya mengabdi di STA Nusantara Sakti Sungai Penuh sejak tahun 1996. Pada tahun 1998, saya dipercaya menjadi ketua jurusan A2N Sungai Penuh. Kemudian, saya dipercaya menjadi pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat tahun 2009. Pada tahun 2014, saya dipercaya menjadi ketua LP2M dan pada tahun 2021, saya mendapat amanah untuk menjadi ketua STA Nusantara Sakti Sungai Penuh Kerinci sampai saat ini.
Di SDIA Nusantara Sakti Singapura ada 2 jurusan. 1, jurusan administrasi negara atau publik S1. 2, jurusan administrasi perkantoran D3. Di SDIA Nusa saya sebagai dosen tetap dipercaya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya manajemen sumber daya manusia dan pengantar komputer. Di manajemen sumber daya manusia ini, mata kuliah ini berkontribusi secara signifikan pada program pelatihan dan pengembangan. Mereka juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan pemberian kerja karyawan. Ini berkontribusi pada pertumbuhan karyawan di dalam perusahaan, sehingga meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan, interaktivitas dalam karyawan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas, acara, dan perayaan dalam organisasi yang membuka peluang untuk membangun tim. Selain itu, meningkatkan interaktivitas dalam karyawan dan menanamkan rasa kepercayaan dan rasa hormat di antara rekan kerja. Hal ini lah yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dalam penyampaian pemberian materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia terdiri dari 16 pertemuan di dalam 1 semester. Pertama, sistem perkuliahan. Pertemuan kedua, manajemen sumber daya manusia. Pertemuan ketiga, konsep pengadaan sumber daya manusia. Pertemuan keempat, kompensasi. Pertemuan kelima, pengintegrasian. Pertemuan keenam, kepemimpinan. Pertemuan ketujuh, pemeliharaan sumber daya manusia. Kemudian pertemuan ke-8 langsung kita uji coba atau sering disebut dengan mid semester. Kemudian pertemuan ke-9 yaitu kedisiplinan. Pertemuan ke-10 pemberhentian. Pertemuan ke-11 total quality control. Pertemuan ke-12 quality control circle. Pertemuan ke-13 perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan ke-14 pengembangan karyawan, dan pertemuan 15-16 kita tutup dengan ujian semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA. 1. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu
menyampaikan dengan menggunakan buku pedoman manajemen sumber daya manusia, dan selanjutnya juga dalam menyampaikan materi ini saya juga menggunakan metode interaktif dan tanya jawab dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan merasakan langsung serta mempraktekkan materi yang saya sampaikan dengan memberikan contoh kasus dan penyelesaian pembahasan tentang materi yang diberikan. Kedua, interaksi. Interaksi ini dalam berinteraksi dengan mahasiswa ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Satu, di dalam kelas saya selalu melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan dan perilaku yang sama, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa dengan mempraktekkan langsung secara verbal dan visual dan masing-masing peserta didik. Dua, saya juga menggunakan WA Group sehingga mahasiswa dapat berdiskusi langsung apabila ada permasalahan pada mahasiswa. Dalam penyelesaian tugasnya dan materi yang saya berikan untuk mendapatkan feedback secara langsung dari mahasiswa. Tiga, asesmen. Bagaimana penilaian yang saya gunakan dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dilakukan secara terbuka, di mana saya pada awal perkuliahan selalu melakukan dan menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu bagaimana sistem penilaian yang saya gunakan, sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi mereka dalam menyelesaikan perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh hasil penilaian yang memuaskan. Contoh pemberian nilai pada mahasiswa. Nilai akhir sama dengan nilai tugas tambah nilai mid tambah nilai US dibagi 3. Selanjutnya saya akan memberi contoh pengajaran manajemen sumber daya manusia yang saya lakukan dapat dilihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya. Jadi hari ini kita belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sengaja hari ini kita pertemuan pertama secara online, tapi tidak mengurangi daripada hikmahnya pembelajaran. Kita nanti bisa bebas bertanya, bisa kita bahas satu persatu nanti. Adalah materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia, dosen pengampu Ali Sunadi, Eskom MSI. Manajemen sumber daya manusia berkontribusi secara signifikan pada program pelatihan dan pengembangan. Mereka juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan pemberi kerja karyawan. Ini berkontribusi pada
pertumbuhan karyawan di dalam perusahaan, sehingga nantinya meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Satu, pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Ini adalah aspek penting dari setiap organisasi dan memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia mengelola strategi untuk memastikan organisasi mencapai tujuan bisnisnya, serta berkontribusi secara signifikan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan yang mencakup penilaian untuk karyawan saat ini dan prediksi untuk masa depan berdasarkan tuntutan bisnis. Analisis manfaat. Manajer sumber daya manusia bekerja untuk mengurangi biaya seperti dengan perekrutan dan retensi para profesional manajemen sumber daya manusia. Dilatih untuk melakukan negosiasi yang efisien dengan calon karyawan dan karyawan yang ada, serta memahami memanfaat karyawan yang cenderung menarik kandidat berkualitas dan mempertahankan tenaga kerja yang ada. Dua, definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM itu adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian dari manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain unsur utama manajemen sumber daya manusia adalah peranan manajemen sumber daya manusia disebutkan kalau sebuah sumber daya manusia yang baik akan membutuhkan sistem dan pengelolaan yang terstruktur. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai dalam bekerja terkait usaha mengembangkan perusahaan. Berikut peran manajemen sumber daya manusia. Pertama,
ada rekrutmen, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada pemberian kompensasi. Empat, fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Satu, ada fungsi evaluasi kinerja. Yang kedua ada fungsi kompensasi. Yang ketiga ada fungsi pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada personal reset. Yang kelima ada fungsi kesehatan serta keselamatan kerja. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. A, ada generasi pertama tahun 1800 sampai 1940-an. B, generasi kedua 1945 sampai 1960-an. C, generasi ketiga 1965 sampai 1970-an. D, generasi keempat 1975 sampai 1999. E, generasi kelima tahun 2000 sampai sekarang. Jadi itulah pemaparan daripada materi kita. Nanti saya minta pada mahasiswa untuk aktif bertanya. Memang waktu pemaparan ini sengaja saya persingkatkan supaya bisa kita berinteraksi, menanya langsung untuk kejelasan ini. Di PowerPoint ini memang sengaja saya persingkat untuk membuat kita supaya kita lebih aktif untuk bertanya. Terima kasih. Mungkin dari siapa yang ingin bertanya duluan supaya bisa kita jawab satu persatu dan bisa kita diskusikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Junaidi ya. Iya, Pak. Saya Junaidi dari lokal 4D, Pak. Coba dijelaskan suaranya. Ya, silakan dulu. Sudah jelas, Pak? Ya, silakan. Ya, baik. Menarik kita pelajari hari ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kebetulan saya juga banyak ikut organisasi desa, Pak. Jadi ini agak lebih menjurus kepada pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Dan itu saya belum jelas, Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan kembali terkait dengan pentingnya manajemen SDM di dalam organisasi supaya saya menjadi referensi kita kalau di desa untuk ikut berkontribusi di dalam masyarakat desa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya saudara Junaidi itu menanyakan pentingnya MSDM di dalam organisasi. Ya, di dalam organisasi itu tidak bisa lepas daripada manajemen sumber daya manusia. Karena untuk memajukan suatu organisasi itu dibutuhkan manajemen sumber daya manusia. Di manajemen sumber daya manusia ini itu terdapat strategi. Jadi strategi ini bisa strategi
bagaimana strategi kita untuk organisasi kita ini bisa mencapai tujuan. Nah, disitulah pentingnya manajemen sumber daya manusia, karena tahapan-tahapan daripada atau strategi-strategi untuk kemajuan daripada organisasi itu berkontribusi secara signifikan terhadap proses pengambilan daripada keputusan dari organisasi dan perusahaan. Dan juga mencakup masalah penilaian untuk organisasi atau karyawan. Nah, ini pentingnya MSDM di dalam organisasi. Jadi kalau organisasi tanpa MSDM, dia tidak ada strategi di dalam pengembangan organisasi. Nah, begitu, Saudara Junaidi. Bagaimana? Baik Pak, jelas. Jelas, alhamdulillah, terima kasih Pak. Mungkin ada siswa yang lain? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Eko dari kelas 3D. Saya ingin mempertanyakan atau ingin menanyakan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi, sehingga sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dapat memiliki peran atau dapat berfungsi dalam meningkatkan dan mengembangkan organisasi, sehingga sumber daya manusia itu bisa terlaksana atau terkelola secara maksimal. Demikian pertanyaan dari saya Pak, dan saya juga kebetulan dari perangkat desa, sehingga dapat menerapkan tentang sumber daya manusia ini di tempat saya bekerja. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Eko. Suaranya cukup jelas. Mungkin sinyal di sana itu sudah menggunakan sinyal yang bagus di desa tersebut. Baiklah, Saudara Eko. Jadi fungsi yang Saudara tanya itu fungsi manajemen sumber daya manusia. Ini fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada satu, itu evaluasi kinerja. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan pastinya akan melakukan evaluasi kinerja dari sumber daya manusia. Sebuah manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja. Di dalam evaluasi kinerja di sini itu ada unsur penilaian dan evaluasi lain-lainnya. Jadi suatu fungsi MSDM, evaluasi kinerja itu dia menilai untuk bisa memastikan tiap sumber daya manusia itu dia bertanggung jawab terhadap kerjanya masing-masing. Itu ada penilaian. Itu yang disebut dengan fungsi pertama tadi, evaluasi kinerja. Dia menilai supaya nanti setiap sumber daya manusia itu dia masing-masing punya tanggung jawab terhadap pengembangan
dalam berbagai macam bentuk seperti pelatihan dalam rangka peningkatan performa sumber daya manusia. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua yaitu kompensasi. Nah, fungsi kompensasi ini itu manajemen sumber daya manusia adalah kompensasi nantinya akan berurusan dengan kompensasi atas kinerja yang telah diberikan oleh para sumber daya manusia. Yang juga nanti akan berkaitan dengan kepuasan serta keuntungan yang telah diterima oleh perusahaan. Kompensasi dapat meliputi daripada gaji pokok, bonus, insentif, asuransi kesehatan, cuti, hingga dana pensiun. Nah, itu kompensasi, fungsi daripada kompensasi di dalam sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki kewajiban membuat struktur gaji yang baik. Nah, nanti di dalam komposisi itu ada nanti tugas-tugas daripada Departemen Sumber Daya Manusia di dalam menentukan komposisi. Yang jelas, kompensasi ini adalah memberikan kepuasan, keuntungan yang telah diterima oleh perusahaan. Kemudian kompensasi dapat meliputi berupa gaji, gaji pokok, bonus, insentif, asuransi kesehatan, cuti, hingga dana pensiun. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi ketiga, sumber daya manusia ini ada pelatihan dan pengembangan guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting adalah pelatihan dan pengembangan. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan. Pelatihan bagi tiap lapisan karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Manajemen sumber daya manusia juga perlu terlihat dan perlu terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan. Memperkirakan kebutuhan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Tak hanya melakukan pelatihan, fungsi ini juga memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk bertanggung jawab terhadap masalah pemutusan hubungan kerja dalam suatu keadaan. Jadi fungsi sumber daya manusia yang ketiga ini itu pelatihan dan pengembangan. Dia bertugas untuk melatih, membuat program daripada pelatihan dan pengembangannya. Dia juga bertanggung jawab manajemen sumber daya manusia ini untuk bertanggung jawab terhadap masalah pemutusan hubungan kerja dalam suatu keadaan. Nah, ini fungsi yang ketiga. Dan tiga fungsi ini itu dapat saudara aplikasikan terhadap tugas saudara sebagai aparat desa tadi. Nah,
ya fungsi MSDM saudara itu diterapkan dari evaluasi kinerja, ya kita terapkan bagaimana kita mengevaluasi kinerja di desa itu, ya. Nah, banyak lagi yang lain, kompensasi bagaimana kita mengkompensasikan di dalam kinerja kita di perangkat desa tersebut. Kemudian ada lagi pelatihan dan pengembangan. Bagaimana cara kita melatih aparat-aparat desa itu, dan bagaimana cara kita mengembangkan daripada pekerjaan kita di desa tersebut. Bagaimana Eko? Iya Pak, Desa? ada sedikit Pak. Di desa saya ini kan tidak semuanya itu sama, dan tingkat pengetahuan anggota aparatur desa pun berbeda. Namun ada yang rajin, ada yang malas. Tapi di saat kita ingin memberikan teguran terhadap yang malas atau yang kurang rajin, ternyata mereka punya hubungan dengan BPD. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Kadang-kadang itu menjadi permasalahan karena BPD itu sering sekali ikut campur dalam kebijakan-kebijakan desa. Mungkin ada masukan dari Bapak. Terima kasih Pak. Jadi di dalam fungsi MSDM ini, kalau kita betul-betul menerapkan, jadi keluarga dari petinggi desa itu dia merasa terhormat kalau kita terapkan fungsi-fungsi daripada MSDM tersebut. Seperti yang pertama tadi, dia pemalas pasal macam, kemudian ingin ditegur, dia keluarganya petinggi desa tersebut, ya kita lakukan fungsi MSDM tadi. Pertama kita evaluasi kinerjanya dulu. Kita evaluasi, nah, bagaimana kita mengevaluasi itu, nah, kita sampaikan, ini hasil evaluasi kinerja saudara, ini sangat berkaitan dengan turunnya daripada aktivitas di dalam desa, karena saudara itu adalah sebagai perangkat desa gitu. Nah, kemudian kita lakukan lagi fungsi kedua di kompensasi gitu. Nah, di dalam kompensasi ini ya dia berkaitan dengan gaji pokok, insentif, ya, bonus segala macam. Kalau kita terapkan fungsi MSDM yang kedua ini, tentu dia pemalas ya tidak dapat bonus. Bisa jadi nanti insentif bisa kita koordinasikan dengan kepala desa, ya. Nah, kalau menurut fungsi MSDM, dia ini kita evaluasi kinerjanya karena dia malas tadi. Nah, kemudian kompensasi dia juga tidak sama dengan yang rajin. Gitu. Nah, kemudian kita praktekkan lagi fungsi yang ketiga, yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, mungkin di pelatihan ini kita ikut sertakan terus si yang pemalas tadi, yang punya bikingan daripada perangkat yang tinggi di desa itu. Nah, kita ikutkan terus dia di dalam pelatihan. Nah, di dalam pelatihan dia akan mendapat ilmu yang bermanfaat nanti, sehingga bisa nanti dia ikut mengembangkan desa tersebut. Nah, sehingga desa tersebut itu bisa bersaing dengan sehat dengan desa-desa yang telah maju. Jadi di sanalah saudara sebagai mahasiswa yang telah belajar MSDM ini, saudara terapkan fungsi MSDM
di tempat saudara kerja masing-masing. Terapkan itu. Nah, sehingga nanti kalau saudara menerapkan fungsi yang baik, yang lain-lain akan merasa sendiri bahwa ini adalah manajemen yang andal, manajemen yang baik. Ini harus kita ikuti. Nah, jadi setiap mata pelajaran ini yang saudara belajar, saudara aplikasikan di kehidupan di rumah tangga saudara, bagi yang sudah keluarga, di organisasi, kemudian bagi sudah kerja, kembangkan, diterapkan di instansi saudara masing-masing. Saudara, bagaimana Saudara Eko? Terima kasih Pak atas masukan dan informasi tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia sehingga kami dari perangkat-perangkat desa bisa menerapkan kembali materi-materi yang telah Bapak berikan sehingga materi tentang sumber daya manusia ini dapat bermanfaat dalam pengembangan daerah kami. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Jadi seperti cara belajar seperti inilah yang Bapak tunggu-tunggu. Nah, karena kalau kita memberi silabus lengkap dengan arti apa segala macam, kita nanti tidak terpancing untuk bertanya. Nah, tadi sengaja di slide di PowerPoint tadi, ya Bapak singkat-singkatkan saja. Itu guna untuk memancing daripada saudara-saudara untuk aktif belajar. Nah, dengan bertanya tadi. Saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi tadi, kita diskusikan, kita jawab secara bersama seperti ini. Saya rasa ini adalah pola lebih baik dan lebih cepat untuk kita mengerti. Ini termasuk pola sama dengan mempraktekkan langsung. Nah, nanti saya minta untuk pertemuan berikut, saudara-saudara nanti coba rangkum suatu masalah-masalah, kemudian nanti bisa kita buat suatu makalah yang sudah terjawab. Jadi ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, nanti kemudian ada buku teori dari pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi nanti pertemuan berikut kita kumpulkan suatu masalah-masalah atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal atau kinerja untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Nah, nanti kita kumpulkan, nanti kita buat menjadi makalah gitu. Jadi makalah ini kita buat, kita jawab dengan yang ada kita pelajari di manajemen sumber daya manusia. Jadi saya rasa itulah yang untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikut saya karena masih ada keadaan COVID segala macam, untuk pertemuan berikut nanti kita coba lagi dengan tatap muka. Kemudian kalau masih diumumkan di pemerintah daerah tentang COVID ini, ya, kita adakan online lagi gitu. Jadi kita mata pelajaran ini kita selang-seling gitu, ada online, ada tatap muka langsung, sehingga nanti kita tidak ada sifatnya terganggu dari
program-program yang lain. Itulah adik-adik mahasiswa semuanya yang mata pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikut kita lebih enjoy lagi, lebih bersemangat, supaya nanti bisa ujiannya nanti kita lebih bisa leluasa untuk menjawab dan bisa kita kuasai mata pelajaran manajemen sumber daya manusia ini dengan utuh. Nah, itu harapan saya. Ya, demikianlah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Itulah cara saya dalam mengajar dan menyampaikan materi kepada mahasiswa secara online. Dan demikianlah PDD saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.